Sebenarnya sih yang keluarga Gen Halilintar ya. Keluarga Gen Halilintar itu pernah satu jamaah sama Umi Afif. Ya, jadi Umi Afif itu adalah jamaah Hawariyun ya. Jadi sangat dekat ya. Terus lagi ibunya Atta Halilintar itu satu kampung sama Umi Afif. Jadi ya sangat dekat sih. Terus sebenarnya kasus yang lagi sama angkat ini tuh gimana sih tentang penipuan yang hampir sekitar 400 gitu itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Sebenarnya sih saya nggak mau berspekulasi kalau penipuan ya. Saya cuma mengatakan uang yang dipakai gitu ya. Di media sosial manapun saya mengatakan seperti itu. Jadi saya tuh mengatakan bahwa Umi Afif itu mengatakan kepada saya bahwa Ibu Atta Halilintar itu pernah memakai uang Umi Afif sebesar 30.000 euro. Ya, 30.000 euro sampai 40.000 euro gitu ya. Dan itu dijanjikan uangnya akan dikembalikan gitu. Dari tahun penyerahan uang itu di tahun 1997 sampai tahun 2000 ibunya Atta Halilintar itu pernah ke Jerman juga ketemu sama Umi Afif gitu, dan dijanjikan uangnya akan dikembalikan. Mungkin Mama Gen itu minjem uang atau gimana sih, itu uangnya itu sebenarnya untuk apa gitu? Oke. Kalau minjem sih minjem karena dari pengakuan Umi Afif bahwa pada saat itu memang Ibu Gen yang menawarkan ke Umi Afif, ada uang nggak katanya gitu kan, ada uang nggak, kalau ada kita jalankan nanti ibu dapat investasi dapat uang apa yang kembali gitu. Terus lagi dapat ini, pokoknya ada janji-janji yang kita mungkin nanti bisa di cross check lagi ya. Ada janji-janji yang dijanjikan oleh Ibu Gen Halilintar kepada Umi Afif gitu. Jadi Umi Afif secara rela menyerahkan uangnya ke Ibu Gen Halilintar. Oke, sebelum itu hubungan Safes sendiri sama Umi Afif apa sih? Kalau saya sih anak angkat. Ya, saya cuma anak angkat. Makanya saya bilang di media sosial bahwa saya itu sebagai mediator gitu. Dan saya terbuka. Dan saya juga selalu spill Bang Atta Halilintar untuk ketemu gitu kan. Ketemu biar bisa ngobrol bareng, permasalahannya apa ya. Mungkin Bang Atta kan nggak tahu ya permasalahan orang tua ini kan. Tapi saya spill itu karena ada sisi akhirat yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Karena dari pengakuan Umi Afif itu sampai kapanpun Umi Afif nggak bakal ridho sebelum uangnya dikembalikan. Makanya saya spill Bang Atta Halilintar karena saya tahu Bang Atta Halilintar kan orangnya bagus, baik, makanya saya support gitu. Itu sampai Safes ngomong di media sosial ini, apakah disuruh sama Umi Afif sendiri atau emang dari Kalau keinginan sendiri sih enggak ya, karena pertama kan saya tuh konten kreator. Isi YouTube saya itu reaction sebuah permasalahan gitu ya. Kalau ada permasalahan di media sosial baru saya reaction. Ketika Umi Afif menceritakan tentang itu, saya searching di YouTube, ternyata di 9 bulan yang lalu pernah dibahas di TV gitu ya. Pernah dibahas di TV, kemudian kayaknya ini Bang Atta Halilintar nggak tahu gitu ya. Makanya saya langsung spill gitu up ke TikTok biar Bang Atta Halilintar lihat gitu. Dan saya yakin Bang Atta Halilintar kalau melihat ini bakal bijaksana insya Allah gitu. Tapi Umi sendiri ada keinginan uang yang harus dikembalikan gak sih sama Ibu Gen? Iya, harus. Karena Umi sendiri bilang kayak gitu, kembalikan uang anak saya, karena uang itu adalah uang tabungan anak-anak gitu. Uang tabungan Afif sama Aziza. Jadi jatuhnya itu Ibu Gen waktu menawarkan apa sih, ibaratnya apa ya, investasi berarti kan gitu, Iya. yang akan menghasilkan sesuatu keuntungan gitu kan. Benar. Itu ditawarkan ke Umi. Umi Afif. Dengan apa, keuntungan apa yang didapat sama Umi gitu pada saat itu? Kalau dari pengakuan Umi sih katanya Umi nanti dapat 15%, 20% atau 100%, berapa nanti Umi maunya gitu. Pokoknya janjinya tuh berapa Umi maunya. Tapi sekarang Umi itu tidak butuh uang yang dijanjikan, uangnya aja kembalikan gitu aja, beres gitu. Karena dari tahun kemarin kan udah dibahas, Umi itu cuma minta haknya aja gitu. Kalau selebihnya terserah, ambil aja gitu. Tapi sejauh awal mulanya itu kan pernah nggak sih Umi menerima keuntungan dari apa yang sudah dikasih ke Umi ke Ibu Gen itu sendiri? Okay. Sekalipun gitu, maksudnya kan biasanya kan kalau
maaf nih kalau investasi bodong pun harusnya kan sekali harus dikasih keuntungan gitu, seterusnya entah kemana gitu. Terus kalau di sini Umi sendiri pernah mendapat keuntungan nggak sih, maksudnya sekali aja gitu dari Ibu Gen yang setelah itu hilang entah kemana Ibu Gen itu? Oke, kalau dari pengakuan Umi sih dari tahun pengenjaraan uang kan dari tahun 1997 ya. Kemudian di tahun 2000 Ibu Gen Halilintar itu pernah ke Jerman, pernah ke rumah Umi. Terus di sana mereka ngobrol, cuman dikatakan alhamdulillah uang Umi sekarang udah berjalan gini-gini, cuma dijanjikan gitu aja dan belum menerima 1% pun. Oke, pertanyaan yang simpel mungkin, kenapa sih baru sekarang gitu? Speak up. Kamu speak up. Saya kan baru ketemu sama Umi jadi anak angkatnya baru 2 tahun ini. Dan saya pun nggak bakal speak up kalau seumpamanya Umi nggak cerita gitu kan. Dan saya pun nggak tahu kalau di tahun berapa yang kemarin itu 9 bulan yang lalu itu bahwa Umi itu pernah diwawancara di TV gitu. Saya nggak tahu itu. Ketika Umi cerita baru saya, oh kayaknya Bang Atta harus tahu gitu. Ketika kamu speak up begini, respon Umi sendiri apa? Respon Umi sangat mendukung. Bahkan kan kemarin pas diwawancarai dari beberapa stasiun televisi ya, saya kirim ke Umi gini. Kita udah diwawancarain sama TV. Dia bilang semoga ada titik terangnya gitu dari ibunya Gen Halilintar, karena dari yang lalu kan disuruh Umi Afif itu datang ke Gen Halilintar menemui lawyer ya. Padahal Umi Afif itu tuh kan menyerahkan uang secara kekeluargaan, secara kepercayaan. Kalau ke lawyer pasti dia minta hitam di atas putih gitu. Hitam di atas putih kan nggak ada gitu. Tinggal Umi Afif kemarin itu saya langsung kayak diskusi sama Umi Afif. Gini aja deh Umi, kalau seumpamanya benar-benar uang Umi itu nggak diakuin gitu, langsung aja kita buat semacam mubahala gitu. Mubahala itu sumpah gitu ya, sumpah timbal balik kayak gitu. Dan Umi sudah siap. Kalau kabarnya pada saat peminjaman uang lah jatuhnya ya, itu nggak ada tanda kertas hitam di atas putih gitu ya? Iya, memang yang bukan salah ya. Memang keadaannya pada saat itu seperti itu. Karena pada saat itu ayahnya Atta Halilintar itu menjabat sebagai ketua Hawariyun. Itu Jamaah Darul Arkom ya. Nah, jadi di sana itu sistem kepercayaan kepada seorang guru itu sangat kuat gitu. Jadi nggak butuh lagi dengan hitam di atas putih. Tetapi saksinya banyak, termasuk adiknya ayah Atta Halilintar gitu sebagai saksinya. Itu bisa di cross check langsung gitu. Tapi kalau mereka menyembunyikan ya wallahu alam ya. Makanya kita tadi ambil untuk akhir ya, final cara kita itu mubahala gitu. Oke, sejauh ini setelah kamu speak up di media sosial, terus respon dari pihak Atta mungkin seperti apa? Kalau respon dari pihak Atta belum ada ya, cuman dari fansnya serbuan gitu ya. Ya kita sih sebagai saya kan sebagai anak angkat ya, yang hanya berusaha menjadi mediator di sini. Jadi kalau seumpamanya saya terlalu rame banget tuh enggak, saya cuma sebagai mediator agar sampai ke Bang Atta Halilintar. Saya yakin Bang Atta Halilintar kan orang baik, pasti kalau melihat secara detail masalah ini dia akan berpikir gitu. Makanya saya feel Bang Atta gitu. Tapi kamu sendiri sejauh ini kan yang merespon itu fansnya. Ya. Nah, gimana sih kamu mau nangkepinnya gitu kan, fansnya kan kadang-kadang maaf ya, fansnya Atta tuh kadang-kadang agak-agak barbar gitu. Kamu gimana sih menangkepinnya gitu kan, niat kamu sebenarnya baik ingin membela Umi kan. Jadi kamu sendiri gimana gitu? Kalau saya sih karena kalau menjadi seorang konten kreator itu kan siap dihujat gitu ya, siap dihujat. Paling kalau seumpamanya untuk membawa ke hal yang positif kita matikan dari kolom komentar. Kayak Instagram saya matikan semua kolom komentarnya, karena kita kan nggak ada masalah sama netizen itu kan nggak tahu apa-apa. Jadi karena mereka tuh ngefans, jadi mereka harus membela, ya kita maklum aja gitu kan untuk ke netizen. Tapi kembali lagi kita kan ada visi dan misi yang lain.